Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adi Yuda dengan NIM 400403246200 Universitas Diponegoro Teknologi Rekayasa Otomasi kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang praktik mesin listrik yang membahas forward, reverse, dan rangkaian serta pompa otomatis. Tanpa berlama-lama, kita akan masuk pada materi pertama, yaitu penjelasan apa sih sebenarnya forward reverse itu. Rangkaian forward reverse adalah suatu sistem kontrol yang digunakan untuk mengubah arah putaran motor listrik. Dalam bahasa Indonesia, forward berarti maju dan reverse berarti mundur. Dengan rangkaian ini, kita dapat mengendalikan motor agar dapat berputar maju atau mundur sesuai kebutuhan. Rangkaian forward reverse sering digunakan dalam berbagai aplikasi industri, seperti pada sistem konveyor untuk mengatur arah pergerakan benda, pada lift untuk mengatur naik turunnya lift, dan pada mesin produksi untuk mengendalikan gerakan mesin. Selanjutnya kita akan masuk pada prinsip kerja dari forward reverse tersebut. Prinsip kerja rangkaian forward reverse sangat sederhana dan efektif. Rangkaian ini bekerja dengan mengontrol dan dua kontaktor secara bergantian untuk mengubah arah putaran motor listrik. Dalam bahasa Indonesia, kontaktor adalah suatu komponen yang berfungsi sebagai saklar untuk mengalirkan arus listrik. Ketika kita ingin motor berputar maju, maka kontaktor pertama akan diaktifkan, yang berarti kontaktor pertama ini kita asumsikan sebagai kontaktor forward. Ketika ingin motor berputar maju, maka kontaktor pertama akan diaktifkan kan. Namun ketika kontaktor pertama diaktifkan, arus motor akan mengalir melalui stator motor dan menghasilkan medan magnet yang menyebabkan rotor bermutar maju. Dengan begitu, motor akan bergerak maju sesuai dengan kebutuhan. Namun, ketika kita ingin motor berputar mundur, maka kontaktor pertama akan dimatikan dan kontaktor kedua akan diaktifkan. Yang sebagaimana kontaktor kedua ini kita asumsikan sebagai kontaktor reverse. Ketika kontaktor kedua diaktifkan, urutan fasa pada stator motor akan berubah, sehingga medan magnet yang dihasilkan akan menyebabkan rotor berputar mundur. Dengan cara ini, motor akan bergerak mundur sesuai dengan kebutuhan. Inilah rangkaian yang akan kita buat dari forward reverse, yang dimana kita membutuhkan listrik 3 fase, MCB 3 fase, 2 kontaktor, tor, dan motor. Secara rangkaian pada kontrolnya, di sini ada MCB 1 fase, di sini ada kontak bantu untuk emergency off, di sini juga ada kontak bantu dari tor, ada saklar NC atau stop, NO, pengunci dari ini berarti dari kontaktor forward, dan ini sebagai rangkaian interlock. Jadi semisal gimana caranya supaya nanti ketika kita menekan tombol on untuk mengaktifkan motor secara forward, motor reverse tidak bergerak, maka kita taruh pengunci dari reverse di sini. Makanya kita taruh kontak NO di sini. Nah, nantinya kita akan pasang relay dan lampu sebagai indikator. Lampu ini sebagai indikator ketika tor ditekan atau emergency ditekan. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk pada rangkaiannya. Nah, di sini saya juga tadi sudah mencoba untuk membuat sama seperti halnya. Di sini saya akan menjelaskan lebih dalam, yaitu yang pertama kita membutuhkan tegangan 3 fase yang berarti L1, L2, L3, netral serta ground, yang biasa teman bisa sebut RST. Di sini menurut wheelnya itu kan RST merah, kuning, dan hitam, serta kalau misal netral itu di warna biru. Jadi masuk pada rangkaian pertama, yaitu rangkaian 3 fase. Yang pertama itu kita sambungkan masing-masing tegangan 3 fase. Lanjut kita masuk ke kontaktor, masuk dari FF ini forward, dan ini reverse. Selanjutnya masuk ke tor, lalu ke motor. Ini rangkaian rangkaian dayanya seperti ini, teman-teman bisa diperhatikan. Nah, di sini terjadi persilangan kan, di sini. Di sini terjadi, teman-teman bisa perhatikan di sini terminal motor 3 fase. Ini sebenarnya karena ini AC, teman-teman bisa bolak-balik asal masih dalam satu intinya. Jadi ini aku pasang dulu seperti biasa, dan yang sini aku balik. Lanjut pada rangkaian kontrol.
Di sini aku bisa menggunakan MCB satu fast, emergency, kontak bantu Tor, saklar off atau NO. Di sini ada saklar on dari forward, motor forward. Di sini juga ada pengunci dari forward, kontak forward. Terus di sini ada kontak NO, kontak bantu NO dari reverse supaya nanti ketika dijalankan tidak berjalan bersamaan. Nanti setelah saklar on ditekan untuk forward, lampu forward akan menyala dan begitupun sebaliknya. Namun rangkaian ini tidak dapat bekerja secara berbarengan. Makanya setiap nanti diaktifkan, rangkaian forward harus di click off dulu, dimatikan, dan lanjut di klik reverse. Boleh kita run dulu sebelum kita masuk pada pembuatan dari rangkaiannya. Nih, ketika MCB 3 fase ditekan, kita sambungkan saja satu fase sama 3 fasenya. Maka langsung saja kita tekan misal motor forward ditekan akan jalan. Namun ketika kita tekan ini tidak bisa karena di sini udah ada rangkaian interlocknya. Nah, jika teman-teman mau menyalakan reverse, jadi teman-teman harus klik off dulu. Nah, lanjutnya masuk ke reverse. Nah, oke. Jika sudah, misal Tor gini, nah sebagai indikator Tornya ini ada lampu di sini. Oke. Jika sudah, nah teman-teman bisa membuat seperti itu ya teman-teman. Bisa diperhatikan lebih lagi karena software ini mengalami terdapat sedikit problem karena kita harus teliti banget untuk merangkainya. Kita akan masuk pada rangkaiannya, kita bisa CTRLN. Teman-teman bisa langsung masuk ke simulingnya. Kita akan masuk dengan langkah pertama yaitu merangkai rangkaian daya. Teman-teman sediakan terlebih dulu di sini. Kita bisa balik pakai turn left. Lihat aja biar nanti muat. Kalau misal butuhkan space yang banyak. Kita pakai 3 fase. Pakai kontaktor yang ini. Ada 2. Kontaktor juga. Terus dulu pencet. Lalu ada motor. Kita nanti luruskan. Sip. Lurus. Udah. Perhatikan. Kita langsung tarik garis saja. Ini nanti karena di rangkaian listrik ada standar wheel-nya, kita nanti akan mengganti warnanya di akhir rangkaian, di akhir merangkai. Nanti biar lebih mudah aja, teman-teman juga bisa lebih cepat, gak usah gantinya terlebih dahulu nanti ya, karena nanti juga bisa diganti soalnya. Oke, kita masuk rangkaian daya. Teman-teman bisa ikuti saja, sambil lakukan saja kontaktor ke tor ke motor. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke yang reverse-nya. Teman-teman bisa diperhatikan lebih lagi ya untuk mewiringnya karena ini aplikasinya juga membutuhkan konsentrasi yang lebih karena kadang dia tidak nyambung. Oke, sip. Jika sudah, teman-teman bisa ganti namanya juga boleh dulu. Ini kita anggaplah F-nya jangan kecil biar enak. F forward, ini kontaktor forward, ini kontaktor reverse. Selanjutnya di sini motornya kasih ground dulu. Oke, jika udah, ini rangkaian daya sudah selesai. Lanjut masuk ke rangkaian kontrolnya.
kita gunakan satu fast. Habis itu ada bukan aja lah, gampang. Emergency, kita butuh emergency. Emergency-nya berarti yang NC. Habis itu kita butuh kontak bantu dari Tor. Sini kontak bantu Tor. Habis itu ada NO. Sini ada NC. Balik NO. Itu ada kontak bantu NO di sini karena kita mau buat interlock. Ada NO. Di situ ada coil, ada kontaktor. Sini lampu sebagai indikator juga. Coil lagi, lampu lagi. Lampunya juga butuh untuk indikator 1. Oke. Lihatin aja lah. Ke atas. Juga ke atas. Oke. Jangan babak. Dah, sini cukup. Teman-teman langsung bisa rangkai ya. Oke. Kita sambungkan terlebih dahulu fasanya. Ini netral. Di situ ini langsung sini aja. Sampai sini. Terus ke sini turun. Oke, semua secara urut ya teman-teman. Nah, ini sebagai kunci gini. Nah, ini sebagai indikator nanti semisal apabila saklar emergency atau tornya itu bekerja, nanti dia akan memberikan sinyal untuk lampu untuk menyala. Sorry jelek banget. Ini karena ini kan saklar forward, jadi butuh satu saklar lagi. NO nyalakan. Terus kontak bantunya juga butuh lagi. NO butuh NC lagi. Oke. Jika sudah, teman-teman bisa wiring lagi. Lanjut wiring. Sama. Aduh. Zoom aja kalau teman-teman kurang ini. Oke, netralnya kita sambungin. Sini. Nah, kita sambungin semua. Sini. Oke. Udah semua. Sip. Nah, kita langsung beri nama nih emergency MG. Terus di sini nggak usah F sama. Ini S off. Masuk saklar off kan? Saklar on untuk forward. Ini saklar on untuk reverse. Oke. Ini kontak dari ini yang FF. Kontaknya forward. Ini juga kontaknya dari reverse. FR. Oke, di sini current
interlock kita silang, berarti ini FR, ini FF, sip, ini juga FF, sini FR first. Oke, sama ini lampunya diganti juga, dia misal forward, ini reverse, ini lampu indikator, indikator. Oke, sudah, kita coba dulu ya teman-teman untuk menguji cobanya. Kita nyalakan PCB-nya, nyalakan saklar forwardnya, apakah dia ada penguncinya. Nah, jika gini, lanjut. Nah, apabila ditekan reverse nggak bisa kan? Nah, dia off dulu. Nah, off dulu. Habis itu klik reverse. Nah, kalau reverse dia langsung bekerja secara reverse. Oke, lanjut. Seperti ini rangkaian dari forward reverse. Nah, ini misal kita tekan lagi forwardnya, terus kita pencet tornya. Nah, di sini ada kan lampu indikator dari tornya. Oke, lagi. Mungkin itu cukup dari aku simulasi rangkaian forward reverse. Kok nggak mau ngunci ya? Bisa betul. LFR. Oh, lanjut. Selanjutnya kita akan mengenal sistem pompa otomatis. Oke. Apa sih sebenarnya pompa otomatis itu? Pompa otomatis adalah sistem kontrol pompa air otomatis, rangkaian listrik yang berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan pompa air secara otomatis berdasarkan ketinggian air di tandon atau bak penampungan. Tujuannya adalah agar air selalu tersedia tanpa harus menyalakan atau mematikan pompa secara manual. Mungkin itu presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.